Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswa semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik, sehat. Nah, selama masa pandemi ini kita masih tetap belajar di rumah ya. Nah, tetap belajar di rumah dan mudah-mudahan kalau kita jaga kesehatan, jangan lupa kalau keluar pakai masker dan cuci tangan. Nah, seperti yang Ibu janjikan yang kemarin, yaitu kita akan melanjutkan submateri untuk sistem reproduksi. Nah, yang pertama itu submateri yang akan kita pelajari adalah itu siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Nah, submateri yang kedua yaitu tentang penyakit pada sistem reproduksi dan upaya pencegahan pada sistem reproduksi. Nah, jadi kita ada dua submateri untuk pertemuan kali ini. Nah, itu ya. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mendeskripsikan siklus menstruasi yang terjadi di dinding rahim. Nah, yang kedua itu menjelaskan jenis dan fungsi hormon yang berperan pada siklus menstruasi. Yang ketiga, mendeskripsikan proses fertilisasi pada janin. Nah, dan yang terakhir itu adalah menjelaskan upaya pencegahan pada sistem reproduksi. Nah, pencegahan ini atau penyakitnya ya, penyakit yang disebabkan oleh sistem reproduksi. Nah, itu tadi untuk submateri kita pada hari ini. Nah, dan Ibu langsung aja untuk masuk materi. Untuk materi di sini yang pertama itu Ibu masuk itu adalah sistem reproduksi. Nah, ya kita mulai ya. Sekarang masuk sistem reproduksi yang bagian kedua. Nah, bagian kedua yang pertama itu adalah siklus menstruasi wanita. Nah, menstruasi di sini nih perhatikan. Ya, nih, ini adalah bentuk dari rahim perempuan. Nah, bila terjadi pembuahan atau kehamilan, haid atau menstruasi tidak akan terjadi. Pada kehamilan, dinding rahim akan menebal. Nah, Ibu jelaskan gini aja. Jadi, pada waktu terjadi menstruasi ini, dinding rahim ini, nah, ini akan menebal. Inilah yang dikatakan dengan menstruasi. Menstruasi itu berarti keluarnya darah pada lubang vagina, ya. Nah, setelah itu kalau dia tidak terjadi menstruasi, berarti terjadilah pembuahan. Itu ya, paham ya untuk menstruasi. Nah, setelah itu hormon yang berperan pada menstruasi ini adalah hormon estrogen dan progesteron. Nih ada hormonnya, di buku juga udah ada. Nah, setelah itu, ini dia, siklus menstruasi itu terdapat 4 fase. Yang pertama itu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Nah, sekarang kita masuk ke fertilisasi atau proses pembuahan. Nah, proses pembuahan ini maksudnya, ini ya, fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Nah, itu fertilisasi. Nah, lihat ini dia proses pembuahannya. Nah, proses pembuahan itu terjadi begini, Ibu jelaskan biar lebih jelas. Pada waktu sperma, ini sperma ya, ini sperma yang kayak kebonce ini. Nah, sperma ini bagiannya ini ada kepala, ini leher, dan ini ekor. Ya, nah setelah itu pada waktu sperma ini masuk ke dalam rahim, masuk ke dalam. Nah, setelah masuk ke dalam, jadi sperma ini akan langsung menuju yang namanya sel telur. Nah, inilah sel telur yang akan dia tuju nih, ini sel telur. Nah, jadi si sperma ini akan berenang sampai ke sel telur. Nah, jumlah dari sperma ini banyak, sampai berjuta-juta sperma. Nah, sampai dia menemukan sel telur ini ya, sel telur. Nah, kalau misalnya sel telur ini, perempuan itu menghasilkan 1 bulan 1 sel telur. Ada juga yang 2 sel telur. Nah, tapi bedanya dengan laki-laki, kalau laki-laki itu menghasilkan sperma itu sering. Contohnya tuh misalnya kalau pada waktu mimpi basah, nah itu dia akan keluar sperma. Itu ya, itu proses pembuahan. Nah, selanjutnya nih. Nah, setelah proses pembuahan ini tadi,
terjadilah kehamilan. Nah, setelah terjadi kehamilan ini dia. Setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Maksud zigot yang tadi itu yang ini ya, ini nanti kan ini kan udah masuk nih ke dalam sel telur. Nah, nanti dia ini akan membelah. Itulah tadi yang Ibu bilang ini tadi dia. Membelah menjadi 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Nah, dalam waktu bersamaan dinding rahim menebal, penuh dengan pembuluh darah siap menerima zigot. Nah, zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Zigot berubah menjadi embrio. Nah, Ibu jelaskan lagi di sini. Zigot menempel pada dinding rahim. Di sini nanti dia akan menempel. Nih di sini. Nih, di sini nanti dia akan menempel pada dinding rahim ya, si zigot ya. Nah, setelah itu dia akan berubah menjadi embrio. Itu untuk yang kehamilan. Nah, ini kehamilan itu nanti nih terbentuk plasenta dan tali pusat sebagai penghubung. Ini boleh lewatkan aja ya, nanti kamu bisa baca ya. Nah, ini untuk perkembangan masa kehamilan dari 4, 8 dan seterusnya. Ini dia. Nih. Setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, bayi siap dilahirkan. Nah, ini dia prosesnya. Ini yang tadi ya, ini yang tadi masih berbentuk embrio. Nih, ini masih embrio nih. Ini embrio, ya ini juga. Nah, ini sudah menjadi zigot. Zigot itu dia sudah mulai terbentuk. Kalau embrio dia belum terbentuk. Nah, ini udah terbentuk nih zigot. Ini dia zigot. Nah, nih ya. Ini semakin lama semakin berkembang nih bayinya. Bertambahnya usia, bayi juga semakin berkembang. Nah, berkembang itu ada yang jantungnya sudah mulai terbentuk sempurna, paru-parunya gitu ya. Nah, setelah itu nih kalau yang udah 9 bulan. Jadi posisinya begini, posisinya kepalanya di bawah, gitu ya. Nah, itu untuk yang kehamilan. Sekarang kita masuk ke penyakit organ reproduksi dan cara pencegahannya. Nih, ada yang pertama itu untuk yang laki-laki dulu, Ibu jelaskan itu hipogonadisme. Nah, perhatikan, ini udah jelas nih. Ibu sengaja buat cari yang gambarnya jelas nih. Terdapat di sini ya. Nih. Nah, ini yaitu penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon seperti hormon androgen dan testosteron. Ya. Setelah itu ada kriptorkidisme. Nah, ini adalah kegagalan dari satu atau kedua testis untuk turun dari rongga. Setelah itu ada infertilitas atau infeksi saluran kencing. Itu pada uretritis nih ya. Ini biasanya ditandai dengan gejala rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil. Setelah itu ada prostatis. Ya, prostatis ini adalah peradangan prostat yang sering disertai dengan peradangan pada uretra. Lanjut, ada epididymitis. Nih, infeksi yang terjadi pada saluran reproduksi pria nih. Dia biasanya nih di sini nih, terdapat sering di bagian skrotum. Nih ya, di sini. Nah, ada lagi orkitis. Nah, orkitis ini peradangan pada testis yang disebabkan oleh virus protitis. Makanya dibilang nama penyakitnya itu orkitis. Nah, lanjut ada infertilitas hipertropik prostat. Jadi kamu bisa baca. Nah, ini ada hernia. Hernia merupakan merupakan protrusi atau penonjolan isi rongga. Bahasa di sini nih ini. Bahasa di sini. Ini dia. Tuh, yang gini, maaf, ini nih. Yang tadinya kecil jadinya gede. Itu ya. Nah, sekarang ada kanker prostat. Kanker prostat itu nih. Itu ya, yang normalnya seperti ini, tapi karena terjadi penyakit pada kanker prostat jadi seperti ini. Setelah itu ada kanker testis. Testis tahu ya, testis itu yang kamu punya tuh, yang biji-biji kelereng nih, yang ada biji kelereng 2, itu testis ya. Nah, kanker testis itu adalah pertumbuhan sel-sel ganas di dalam testis atau buah zakar. Tuh. Setelah itu ada hipotensi.
Nanti kamu baca lagi ada kanker. Nah, sekarang untuk yang perempuan. Yang perempuan itu kanker serviks yang paling biasa kita dengar itu adalah kanker serviks. Nah, kanker serviks ini kenapa dibilang serviks? Karena terjadi di ini, di mulut rahim ya, di leher ya. Di leher rahim dia sering terjadi di sini. Serviks. Serviks itu bahasa biologinya, tapi kalau kita sehari-hari kita bilang leher rahim. Tuh, ada kanker ovarium. Nah, setelah itu ada kanker rahim atau uterus. Nah, setelah itu ada endometriosis, ada infeksi vagina. Nah, gejala awal infeksi vagina ini berupa keputihan. Nih, biasanya ini yang perempuan ini yang banyak keputihan dan timbul gatal-gatal infeksi vagina. Ini disebabkan karena jamur atau bakteri. Ya, nanti Ibu jelaskan nanti lagi. Ada Bartholinitis. Nah, itu ada vulgovaginatis, kista ovarium, penyempitan oviduk, molahirados, ya. Ada HIV/AIDS. Nah, ini yang paling banyak itu dipertanyakan adalah HIV/AIDS. Nah, sebenarnya HIV/AIDS ini, AIDS itu sebenarnya nama penyakitnya. AIDS nama penyakitnya, nama virusnya itu HIV, makanya digabung jadi HIV/AIDS, ya, paham ya? Ibu ulangin ini, nama penyakitnya itu adalah AIDS dan nama virusnya itu adalah virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus, itu ya. Nah, ada gejala. Ini dia gejala-gejala AIDS itu. Nah, kalau biasa gejala AIDS ini untuk gejala-gejala pertamanya ini nggak terlalu terlihat. Nah, kenapa? Karena dia ini dalam jangka waktu panjang. Karena yang diserang itu adalah sistem imun. Ini ada fase-fasenya, fase 1, 2, 3. Nah, baru penyebab AIDS. Nah, penyebab AIDS ini itu disebabkan karena virus ya. Nah, virus ini dia ini bersarang di sel darah putih. Nah, jadi sel darah putih ini kalau dia udah serang sel darah putih, makanya sel darah putih ini nanti bisa rusak. Nah, kalau udah rusak jadi lemah dan muncullah penyakit itu mudah muncul. Ini yang dibilang dengan penyakit AIDS. Nah, penularan AIDS. Nah, kalau penularan AIDS ini banyak. Yang pertama itu melalui jarum suntik. Udah, jarum suntik itu misalnya itu orang yang menggunakan membuat tato. Membuat tato itu kan pakai jarum suntik juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu orang yang menggunakan jarum suntik untuk narkoba ya. Iya, pengguna narkoba. Nah, setelah itu seks bebas. Orang maksud seks bebas itu orang yang melakukan hubungan seksual secara bebas yang belum menikah. Nah, baru ibu yang sedang menyusui, anaknya itu juga bisa menular AIDS-nya. Lanjut, ada pencegahan AIDS. Nah, pencegahan AIDS ini sangat gampang aja. Yang pertama itu berteman dengan lingkungan yang baik. Itu dia. Jangan menggunakan jarum suntik. Setelah itu memeriksa darah sebelum transfusi darah. Hanya melakukan kontak seksual dengan pasangan yang sah. Ingat ya, pasangan yang sah. Jangan pasangan orang lain. Nah, setelah itu nih penyakit-penyakitnya ya. Penyakit-penyakitnya pertama ada gonorea. Nah, ini gonorea ini disebabkan karena bakteri. Nih dia punya bakteri nih. Ini nama bakterinya gonorea. Ini ya. Nah ini ciri-cirinya ini keputihannya berwarna kuning atau hijau pada wanita. Kalau pada wanita itu ya. Jadi perhatikan kalau misalnya air urinmu itu berwarna kuning. Tuh. Nah, setelah itu ada sifilis. Nah, sifilis ini biasa yang diderita itu laki-laki. Ini disebabkan karena bakteri. Nah, ini karena apa? Karena suka melakukan hubungan seksual secara bebas. Ya, sifilis. Nih, lihat nih, dia punya penyakit sifilis ini. Ini bercak-bercak ya pada kulit. Ini sampai bolong. Ini pada kemaluan ini. Nah, setelah itu ada organ orang yang mengidap sifilis tadi ya, udah ya. Nah, sekarang herpes.
Nah, herpes simplex genitalis. Nah, kalau herpes ini beda, disebabkan karena virus. Kalau yang tadi, kalau yang sifilis itu karena bakteri, kalau ini karena virus. Nah, biasanya ini menyerang kulit ya. Nah, biasanya ini penyakit ini berupa gatal, pedih, kemerahan pada kulit yang di daerah kelamin. Nah, penyakit ini ditularkan karena hubungan seksual. Nah, itu ya. Nih, sekarang ada klamidia. Klamidia ini pada perempuan. Nah, nama penyakitnya itu Chlamydia trachomatis. Ini dia nih. Langsung. Udah ya. Nanti kamu bisa baca lagi. Ini dia gambarnya nih. Ini dia nih. Yang mau diangkat nih. Nah, itu ada trichomoniasis. Nih, disebabkan oleh parasit. Nah, kalau ini lebih parah, ini karena parasit. Parasit nih yang lebih parah ini. Nah, ini biasanya cairan vagina encer, warna kuning kehijauan, berbusa dan berbau busuk, vulva bengkak, kemerahan, gatal, nyeri saat kencing. Jadi kalau biasanya orang yang terkena trichomoniasis itu berbau ini ya, kemaluannya itu berbau busuk. Nah, candidiasis vagina. Nih, ini dia punya bentuknya nih, jamurnya nih. Ini jamurnya. Cantik ya jamurnya ya. Nah, tapi ini bahaya nih ya. Ini penyakit ini. Nah, ini biasanya pada keputihan ya, keputihan pada perempuan. Nah, kalau misalnya keputihan pada perempuan yang dia udah berwarna putih yang kayak warna putih susu, baru bergumpal, disertai rasa gatal, nah itu berarti kamu itu menderita candidiasis. Nah, memang sih sebenarnya itu kalau pada perempuan yang normalnya itu memang ada keputihan, tapi keputihannya itu tidak sampai ini ya, menggumpal, nggak sampai berwarna susu, dia hanya berwarna bening gitu aja, bening. Nah, itu yang normalnya. Semuanya perempuan itu mempunyai keputihan. Nah, nih penanganan candidiasis nih ya. Ini dia punya jamur tadi nih. Nah, sekarang ada kutil kelamin. Nah, kutil kelamin ini kenapa dikatakan kutil kelamin? Karena kutilnya itu terdapat di daerah kelamin. Nih. Tuh ya. Nah, nih. Udah. Nah, sekarang itu tadi yang sudah Ibu jelaskan untuk yang bagian kedua. Intinya gini. Intinya Ibu berpesan kepada kamu semuanya, yang namanya penyakit memang kita nggak ada yang tahu, tetapi alangkah baiknya dihindari. Nah, salah satunya itu yang paling gampang itu yang pertama. Ini saran dari Ibu ya. Yang pertama itu bagi yang perempuan yang sedang menstruasi, sebaiknya ganti pembalut itu setiap 5-6 jam. Jangan biarkan sampai lama. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan bakteri akan datang itu menyebabkan bakteri, karena kan lembab toh. Kalau lembab jadi bakteri cepat datang gitu loh, cepat muncul. Nah, itu yang untuk yang menstruasi. Yang kedua, bagi yang perempuan diwajibkan itu mengganti celana dalam setidaknya 1 hari 2 kali minimal. Misalnya nih, kamu mandi pagi mandi ganti celana dalam, setelah itu sore mandi ganti celana dalam lagi. Jadi 1 hari minimal 2 atau 3-4 boleh, tergantung. Nah, jadi kalau misalnya ada keputihan, itu keputihan wajar. Tapi kalau sudah yang berbentuk gumpalan putih, itu udah nggak wajar. Itu berarti tadi dia candidiasis ya. Nah, itu untuk yang perempuan. Nah, sekarang untuk yang laki-laki, nah, Ibu saran itu sama. Yang pertama itu jangan memakai celana dalam itu diganti 1 hari 2 kali minimal. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menggunakan pakaian yang ketat. Contohnya itu pakai jeans. Biasanya perempuan juga pakai jeans ketat ya. Jangan pakai jeans terlalu ketat. Itu. Yang ketiga, hindari sering mandi air hangat. Jangan dibiasakan. Karena apa? Karena itu berpengaruh untuk produksi sperma. Jadi kalau semakin sering kamu mandi air panas, itu nanti produksi spermamu juga semakin berkurang. Gitu. Udah ya. Nah, itu tadi saran dari Ibu. Mudah-mudahan kita semua dijaga kesehatan, dijaga stamina-nya juga tetap bagus. Itu aja untuk materi kita hari ini. Ibu anggap bab 1 udah selesai. Nanti kita masuk bab kedua.
Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan kamu paham. Nanti kalau nggak mengerti, tanyakan ibu kembali. Nah, nanti soal, ada ibu berikan soal, nanti kamu kerjakan seperti biasa. Kerjakan di kertas, tulis nama kelas ya, nama kelas tanggalnya. Nanti kamu kerjakan, setelah kamu kerjakan, kamu foto, kirim ke WA-nya ibu. Ya, sampai di sini semuanya Ibu harap semuanya sudah paham tentang yang Ibu sudah jelaskan. Nah, di situ nanti ada soal. Nah, soal di situ kamu kerjakan seperti biasa di selembar kertas. Nanti setelah di selembar kertas kamu foto, terus kamu kirim ke WA-nya Ibu. Nah, itu Ibu tunggu secepatnya. Dan jangan lupa juga untuk menjawab pertanyaannya, itu ada buku panduan yang udah Ibu berikan kepada kalian. Nah, jadi bisa dibaca, semuanya ada di buku panduan. Nah, jadi kalau misalnya kurang mengerti, kamu bisa tanyakan kembali ke Ibu, hubungi Ibu, Ibu siap bantu kapan saja kamu perlu. Nah, itu aja untuk materi kita hari ini. Bab pertama kita berarti selesai sampai di sini. Nanti kita akan pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu kita ketemu nanti lain kali. Nah, Ibu harap dengan mempelajari sistem reproduksi ini kamu mengerti dan mengetahui semuanya ya, semuanya, baik itu yang baik atau tidak yang baiknya untuk sistem reproduksi. Nah, Ibu sudahi saja. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, tetap semangat. Selamat pagi.